Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa agar selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Mengawali jumpa kita pada kali ini, saya ingin kembali mengulangi apa yang dikatakan oleh Benjamin Franklin, pendiri Amerika, bahwa politik itu adalah seni mencari serba kemungkinan. Jadi ada kalanya ada yang tidak sama sekali diperkirakan, tetapi di dalam politik bukan mustahil terjadi. Sehubungan dengan itu, kita tahu selama ini bahwa Anies Baswedan berseberangan dengan Joko Widodo. Sehingga kita semua sudah tahu bahwa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun belakangan ini merupakan kepemimpinan yang oposisi bagi pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kalau melihat ke sana, sedikit pun tidak mungkin ada peluang bahwa pihak Joko Widodo akan bisa bersatu secara politik dengan pihak Anies Baswedan. Tetapi apakah benar-benar akan begitu? Lagi-lagi kita ingat bahwa politik itu adalah seni mencari serba kemungkinan tadi. Kita tahu bahwa baru saja Anies Baswedan sarapan pagi bersama dengan Wali Kota Solo, Gibran. Kita tahu Gibran adalah anak kandung Presiden Joko Widodo. Dan ketika mata publik tertuju kepada pertemuan dua generasi yang boleh dikatakan muda itu, ibarat pertemuan antara adik dengan seorang kakak, kita melihat sepertinya benar-benar akrab. Tetapi ternyata pertemuan itu tidak hanya sampai di situ. Panjang buntutnya ke belakang. Dan sekarang ini ada informasi menarik yang kemungkinan Anies Baswedan akan berpasangan dengan Gibran. Anies sebagai capres atau calon presiden dan Gibran sebagai cawapres, calon wakil presiden untuk Pilpres 2024. Sungguh sangat mengejutkan kalau ini benar-benar terjadi. Kenapa kita mengatakan ini bisa terjadi? Karena yang bicara ke arah ini bukan orang sembarangan. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Dia wakil ketua umum, bukannya sekadar wakil ketua. Jadi kalau ada yang terucap dari mulut seorang Ahmad Ali, itu bukan kaleng-kaleng, bukan isu-isu murahan. Itu besar kemungkinan ucapan Ahmad Ali ini dapat kita ambil sebagai bahan atau konsumsi politik yang sangat bernas. Ahmad Ali telah mengungkapkan kepada publik bahwa bukan tidak mungkin Anies Baswedan akan berpasangan dengan Gibran. Dan ini pun tampaknya seperti semakin ada peluang. Kenapa dikatakan demikian? Karena hari-hari belakangan ini publik semakin menilai tak tampak kejelasannya keputusan koalisi antara tiga partai, Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat. Publik telah sangat berharap terjadi deklarasi tiga partai ini terhadap
pencalonan Anies Baswedan dan cawapresnya pada tanggal 10 November, tapi tiba-tiba batalnya bukan harinya diundur pada waktu yang telah ditentukan, tetapi diundur pada waktu yang belum ditentukan. Sungguh sangat terkesan mengambang bagi publik. Walaupun mereka di Partai PKS dan Partai Nasdem serta Partai Demokrat selalu mengatakan pembicaraan semakin intens. Sekarang coba kita baca berita yang sangat mengejutkan ini. Suara.com menurunkan berita di bawah judul Gibran dan Anies baru makan bareng. Nasdem gercep buka peluang jadi cawapres. Titik 2. Kenapa tidak? Berita ini hari Rabu 16 November 2022. Suara.com. Momen pertemuan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dengan ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beberapa waktu lalu terus mendapat sorotan. Banyak spekulasi berkembang lantaran keduanya kerap dinarasikan memiliki pandangan politik yang berseberangan. Apalagi karena Anies kini telah dideklarasikan sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Namun anggapan ini sudah ditepis oleh Gibran dan Anies yang kini kembali dipertegas lewat pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dikutip dari wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, Ali mengklaim pertemuan kedua tokoh itu bukan untuk membahas politik. Enggaklah soal politik. Anies melakukan perjalanan ke Solo bukan dalam rangka itu. Anies ke Solo dalam rangka hadiri haul, ujar Ali Rabu 16 November 2022. Bukan cuma menghadiri haul hingga makan bersama. Pertemuan Gibran dan Anies juga dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman tentang pembangunan kota. Jadi Anies apresiasi tentang capaian Mas Gibran sebagai wali kota Solo dalam rangka Kota Solo, imbuhnya. Namun menariknya, Ali ternyata tidak menepis kemungkinan Gibran untuk dipinang menjadi bakal calon wakil presiden untuk Anies. Sebab Ali menilai Gibran sebagai sosok pemimpin muda yang memenuhi kualifikasi dan berpeluang untuk dipantaskan. Ya, tapi kalau kemudian Gibran dipantaskan untuk jadi cawapres Anies, kenapa tidak? Tutur Ali. Jadi sahabat BN, dengan diucapkannya oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali, dua kalimat terakhir pada berita ini tadi benar-benar mengejutkan. Kalau tidak ada berada, kita yakin tidak mungkin Ahmad Ali mengatakan hal itu. Dan publik tentu juga bisa mengatakan bahwa apa yang dikemukakan Ahmad Ali ini tentu juga berkaitan dengan terlihat sekarang ini belum klopnya, belum duduknya persoalan gabungan tiga partai dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Partai PKS, Partai Demokrat untuk melakukan deklarasi dalam rangka mencalonkan Anies sebagai bakal calon presiden dan wakilnya untuk bakal calon wakil presiden. Kita melihat atau publik membaca sekarang ini masih bersitegang antara PKS dan Partai Demokrat menyangkut calon wakil presiden. Dan publik sekarang ini memang gedebak-gedebuk hatinya melihat ini. Apakah akan jadi tiga partai ini berkoalisi? Apakah tidak? Apalagi akhir-akhir ini publik juga menerima informasi bahwa PKS terdengar ada isu dirayu-rayu dengan 2 kursi menteri
ditambah dana untuk kampanye. Demikian juga Partai Demokrat juga berkembang isu kemungkinan akan masuk ke KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, akan berpasangan AY dengan Airlangga Hartarto dari Golkar, Airlangga sebagai calon presiden, AHY sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau isu ini semakin berkembang, tentu membuat publik semakin ragu dengan Partai PKS dan Partai Demokrat. Apalagi seperti banyak komentar kita lihat disampaikan oleh netizen pada channel-channel YouTube belakang ini, bahwa Partai Demokrat selama ini memang terkesan agak sering ragu-ragu. Mungkin dia juga melihat di awal-awal kabinet Jokowi terbentuk, pada jilid 2 ini rakyat mengesankan Partai Demokrat lama berharap untuk bisa masuk ke kabinet Jokowi. Sehingga rakyat tentu melihat dulu ketika tim Prabowo Sandi maju ke MK bertarung dalam sengketa Pilpres, tiba-tiba Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Jokowi. Ini tentu diingat oleh publik sampai sekarang ini. Dan jika memang berpasangan Anies dengan Gibran, tentu otomatis KIB akan masuk ke Anies. Anies dari Partai Nasdem, Gibran dari KIB. Kalau ini terjadi, maka memang tepat sekali bahwa politik itu adalah seni mencari segala kemungkinan. Publik sekarang meyakini bahwa tanpa adanya lampu hijau dari Jokowi, tidak yakin publik Anies akan bisa bertemu dengan Gibran di Solo kemarin itu. Kita melihat Gibran datang ke tempat Anies itu bukan secara tiba-tiba. Memang disengajanya datang ke sana menemui Anies. Apalagi setelah melihat dia satu mobil berangkat ke acara haul dari tempat Anies. Mari kita tunggu apakah Anies akan berpasangan dengan Gibran, ataukah Anies akan berpasangan dengan AHY, ataukah Anies akan berpasangan dengan AHR. Apakah Anies akan berpasangan dengan tokoh lain di luar Partai Nasdem, di luar Partai PKS, di luar Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.